Bapa, terima kasih. Engkau selalu baik-baik bagi kami. Hari ini Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Kami percaya setiap persekutuan kami, Engkau ada dan Engkau membuat rencana yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur berbicara kepada kami, hamba-Mu bukan siapa-siapa, tapi biar Roh Kudus yang berbicara. Dan setiap kami diberkati oleh Tuhan, bukan karena hamba-Mu, tapi karena Tuhan yang ingin memberkati setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Bapak Rayon, saya izin ya, teman-teman. Ya, saya senang hari ini kehadirannya luar biasa. Saya lihat kawan-kawan yang lama tidak hadir. Wah, ini luar biasa. Hati hamba yang selalu kau cari, kata lagu yang baru saja kita nyanyikan. Terus saya catat yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Amin. Pertanyaannya, benarkah kita sudah memberi yang terbaik untuk Bapa kita di dalam nama Yesus Kristus? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Ada yang sudah berhasil, ada yang belum berhasil. Ada yang sedang dalam perjalanan untuk berhasil. Dan kita semua sedang dalam perjalanan untuk berhasil. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena memang itu yang Tuhan inginkan. Ya. Itu yang Tuhan inginkan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Saudara, lagu ini waktu kita sekolah Alkitab, dimanapun, ya, dimanapun saudara dan saya yang sekolah Alkitab, nyanyi lagu ini sambil nangis pasti. Ya. Karena lagu ini tuh bicara dari hati yang dalam. Yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang tersesat. Saudara dan saya dulu tersesat. Sekarang kita menjadi gembala, menjadi orang-orang yang melayani, yang bukan lagi tersesat. Tapi ada saatnya kita juga sekarang bekerja untuk Tuhan, melakukan perekrutan, mengambil mereka yang tersesat. Kita diberkati untuk memberkati. Bapak Yahweh baik. Saya sebenarnya tidak punya masalah ya. Kalau menyebut nama Yahweh itu buat saya tidak ada masalah. Dulu saya waktu Korwil masalah karena waktu itu ketika saya menjabat Korwil saya nggak enak gitu. Sekarang saya bukan Korwil, jadi saya ngomong aja gitu kan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Tapi itu tergantung bagaimana hati kita. Ya, kalau saudara bisa nyebut, sebut. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa juga. Ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari puji-pujian dan dari kesaksian saya mendengarkan baik-baik. Saya perhatikan bahwa hari-hari ini kehidupan manusia itu sudah menuju kepada the end of the world, gitu. Kesudahan zaman, kesudahan dunia ini, dunia yang sudah hampir selesai, dan memang itu benar. Ya. Kalau saudara lihat AI saja sudah lebih pintar dari manusia. Ya. AI itu robot, AI itu elektronik yang bisa dikendalikan oleh manusia, tetapi dia lebih pintar dari manusia hari ini.
Dan kalau saudara mengikuti teknologi, saudara akan temukan yang namanya AGI, ya. Artificial General Intelligence. Jadi AGI itu lebih cenderung ke nanti akan dijadikan sebuah robot gitu ya, yang sama dengan manusia, lalu punya sebuah kemampuan yang disamakan dengan manusia, yaitu punya perasaan. Luar biasa kan? Nanti ada robot yang punya perasaan. Jadi dia bisa punya teman. Kalau temannya sedih, dia bisa menghibur. Kenapa kamu sedih? Dia bisa lihat kesedihannya. Oh, kamu putus cinta ya? Dia bisa bicara. Dia bisa menanyakan, ada masalah apa kamu? Apakah aku bisa membantu kamu? Bagaimana caranya aku bisa membantu kamu? Dan seterusnya. Seperti manusia, punya perasaan. Saya nggak tahu apakah dia bisa jatuh cinta. Mungkin bisa, karena dia punya perasaan. Tapi yang pasti dia tidak bisa punya keturunan, ya, tentu saja. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, ada di mana manusia pada saat itu? Kalau AGI sudah diluncurkan, sekarang prototipenya sudah jadi, tinggal disempurnakan dan diluncurkan. Di manakah manusia saat itu? Manusia yang baik hati, Bapak Ibu dan Saudara, yang baik hati, kemana kita? Ada di mana? Posisi kita di mana? Saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Kalau sudah diluncurkan robot ini dan sudah banyak dipekerjakan di kantor-kantor, di pabrik-pabrik. Kalau sekarang pabrik sih pakai robot sudah banyak sekali kan. Tapi mereka tidak punya perasaan. Tapi kalau yang punya perasaan itu, AGI itu sudah diluncurkan, sudah muncul, sudah banyak. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan? Apa yang kita lakukan? Di mana kebaikan yang sudah kita taburkan selama ini? Nah itu kemana sudah? Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya hanya mau tekankan sebuah kalimat. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Untuk siapa? Yesusku. Saudara, pertanyaan ini sebenarnya juga cukup menyayat hati saya sendiri, saudara. Apakah saya sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup saya? Saya berusaha. Ibu Sri tadi bilang, kami terus berdoa dan meminta semua yang terbaik kami bisa berikan kepada Tuhan. Apa yang ada pada kami berikan kepada Tuhan. Ya, dan memang itulah yang diinginkan Tuhan terhadap hamba-hamba Tuhan. Ya, bukan bos-bos Tuhan, tapi hamba-hamba Tuhan. Namanya juga hamba. Jadi harus menyadari siapakah kita. Kita ini hamba. Hamba itu harus seperti apa sih? Ya nurut. Betul nggak? Kalau hamba nggak nurut itu hamba bukan? Bukan. Ya. Kalau hamba itu pasti nurut. Bos kita Yesus Kristus ngomong apa, kita ikuti. Itu pertanyaan yang sebenarnya, jawabannya juga sulit, saudara. Sulit. Saya nggak bicara saudara, saya bicara saya sendiri juga. Apakah saya bisa seperti hamba, betul-betul seperti hamba? Dulu, waktu saya sekolah Alkitab, saya nurut banget, saudara. Ya, mau ongkek-ongkek, mau diapain sama dosennya, sama gembala senior saya di mana saya praktek itu, mau diapain? Nggak mempan saya, nggak kenapa-napa, mau diapain juga saya jalanin semua. Saya bener disalahkan, nggak apa-apa saya bilang, nggak ada masalah. Tapi sekarang
Apakah saya masih seperti itu? Dan pertanyaan itu juga buat kita semua. Apakah kita masih sama dengan waktu kita pertama kali sekolah Alkitab dulu itu? Waktu kita sekolah, waktu kita memahami Alkitab, waktu kita memahami firman Tuhan, apakah masih sama seperti itu kita? Pertanyaannya itu, saudara. Bagaimana kita? Apakah kita masih bilang, oh, saya orang Jawa, maklum ya, jadi saya ngomongnya begini lambat, begini. Kadang saya mikir, apakah kesukuan itu bisa menjadi sebuah pembelaan dalam kehidupan kita? Tidak bisa, menurut saya tidak bisa. Lalu kita bilang, oh saya orang Sumatera, jadi saya ngomongnya keras ya, maafkan saya. Ada kata maaf, tapi ngomongnya tetap keras. Padahal Roma 12 ayat 2 bilang, kita harus berubah dengan pembaharuan budi. Apakah kita harus ngomong lagi, saya ini orang Amerika nih, jadi saya bebas nih, mau apa-apa bebas nih. Karena saya orang Amerika. Loh, apakah dibenarkan pembelaan seperti itu? Ya, padahal waktu nyanyi berikan pada kami, air mata netes sampai satu gayung keluar, baju begini sampai basah. Benar saudara, waktu saya dulu di sekolah Alkitab juga begitu, nyanyi nangis, waduh nangis sampai selesai nangis, selesai ibadah mau lihat di bawah saya tuh air mata banyak campur ingus gitu. Iya, karena nggak bawa tisu di aula, di kelas gitu kan. Wah, dosennya kalau udah, kita berlutut, kita berdoa, nyanyi, itu memang luar biasa. Tapi ya hasilnya memang bagus gitu. Nah pertanyaannya saudara itu, ada satu hal yang saya ingin sampaikan hari ini, mungkin dengan sederhana, bahwa saudara dan saya adalah Paulus bilang kita ini seperti surat terbuka. Artinya kehidupan kita itu akan terus dilihat oleh semua orang. Siapapun juga akan melihat kita. Kalau kita salah, kita langsung ditunjuk, kamu salah. Kita langsung tertuduh atau dituduh, kamu tidak benar. Ya, karena kita surat terbuka, bisa dilihat semua orang. Nah, Plato itu bilang begini. Oh, Plato tahu ya, filsuf ya. Nah, dia bilang begini. Kalau kamu mau lihat, kalau kamu mau mengenal seseorang, tidak perlu orang itu cerita sama kamu panjang lebar, tidak perlu. Tapi cukup kamu lihat tindak tanduknya, kamu akan tahu siapa dia. Jadi dari tindak tanduk, tindakan hidupnya, perjalanan hidupnya, kelakuannya, tingkah lakunya, kita akan tahu, oh orang ini keras kepala ya, orang ini begini ya, orang ini begini. Nah semua orang itu akan lihat. Semua orang Kristen punya ciri yang sama, yaitu menjadi surat yang terbuka yang bisa dilihat semua orang. Apalagi kalau kita sering tampil, akan sangat dilihat orang, dan sangat banyak orang melihat kita. Apa yang kita lakukan itu semua dilihat orang. Saya sangat berhati-hati dalam bertindak dalam hidup ini. Kadang saya seharusnya berpikir saya boleh marah, tapi saya nggak boleh. Saya pengen banget marah gitu ya. Orang keras, saya bilang apa? Balas gitu ya. Tapi nggak bisa gitu. Puji Tuhan, saya masih bisa mengontrol diri ya. Wah, untung saya. Kadang saya diam aja gitu. Saya menahan diri. Sudahlah. Oh, Tuhan Yesus lebih sengsara dari saya. Ya, saya cuma dimarahin orang doang kok. Nggak apa-apa lah. Gitu. Tuhan Yesus itu bukan cuma dimarah, ditampar, ditonjok, waduh, sangat menyakitkan sekali ya Tuhan Yesus ya. Nah, saudara, kalau kita cuma dapat marah aja, ya dapat teguran aja, lalu saudara balas semua.
Oh, ya Pak, saya udah paham Pak, saya udah paham. Waduh. Ya, maksudnya kita tuh gak bisa ditegur gitu, gak bisa diberitahu. Waduh, apakah kita anak Tuhan? Apakah kita menjadi seperti Yesus? Kita masih sering nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Benarkah kita mau seperti Yesus? Ketika kita ditegur kita nggak mau? Dalam segala jalanku memuliakan namamu. Bisa nggak? Dalam segala jalan kita memuliakan nama Tuhan. Oh, ya, saya bawa mobil, dimarah orang, dia nggak kesenggol saya, nggak kenapa-napa gitu, marah-marah. Kebun binatang keluar, wah, matanya udah kayak keluar. Wah, waduh, saya bilang, apalagi, aduh. Saya kalau emosi ya bisa aja turun, ayolah kelahi aja. Tapi saya menahan diri terus itu. Tersiksa loh saudara, tersiksa loh. Orang yang menahan diri itu tersiksa loh. Tapi kita menang, wah kita bangga juga. Akhirnya saya nggak jadi marah saudara. Wah, saya bilang, puji Tuhan, saya nggak jadi marah, bersyukur. Ya, di depan polisi dia cerita, polisinya juga bingung. Loh, jadi kamu kesenggol nggak? Itu Pak hampir kena. Yang kesenggol nggak? Kamu kena nggak? Enggak. Nggak kena kok, kamu marah-marah. Iya. Akhirnya dia yang dimarahin polisi kan. Ya saudara, mari kita baca satu ayat firman Tuhan. Ayat yang sederhana. Tapi yang Tuhan inginkan untuk kita melakukannya, saudara. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Pasti semuanya sudah tahu. Tuhan bilang, kamu harus berbuah. Buahnya apa? Nah ini poinnya. Secara roh itu kita harus berbuah seperti ini. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya mau garis bawahi yang terakhir saja, penguasaan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri itu tidak mudah, sangat sulit. Dia ditulis yang paling terakhir. Saya nggak tahu apakah yang paling terakhir itu berarti yang paling puncak, yang paling susah, atau yang paling mudah, saya nggak tahu. Tetapi kalau kita bicara soal kasih, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mengasihi suami, mengasihi anak, mengasihi istri, mengasihi keluarga, orang tua, jemaat, tetangga, teman-teman. Ya. Kalau ulang tahun traktir, maka itu mengasihi. Ya oke lah, nggak apa-apa. Itu juga mengasihi, daripada yang nggak traktir. Yang mengasihi berarti, yang traktir berarti mengasihi. Nah, oke lah. Lalu sukacita, wah kita penuh sukacita. Apalagi kalau di gereja, wih sukacita luar biasa. Kalau di rumah lain. Kalau di gereja sukacita, wih penuh, sukacitaku penuh. Ya. Sukacitaku penuh. Sungai sukacitaku, citamu mengalir dalamku. Ya. Sampai penuh katanya. Tapi kalau di rumah, nggak tahu saya. Ya, anaknya belum cuci piring. Nak, kenapa kamu belum cuci piring, nak? Sukacitanya hilang. Saya nggak tahu. Ya. Tapi itu, mari kita tetap bersukacita. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Saudara, Amsal bilang orang yang menguasai diri itu seperti seorang pahlawan yang mengalahkan sebuah kota. Luar biasa. Itu
sesuatu yang perbandingannya itu begitu besar. Dia bisa menjadi wali kota, gitu ya kira-kira ya, mengalahkan sebuah kota. Dia bisa menguasai kota itu. Orang yang menguasai diri itu perbandingannya begitu hebat. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita bicara soal menguasai diri, kembali lagi kita kepada Yesus. Kalau Yesus mau turun dari salib, apakah tidak bisa? Bisa. Kita setuju semua, pasti bisa. Kalau Tuhan Yesus waktu ditangkap, dia menyelinap dan hilang, pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Lalu dia langsung pulang ke surga, bisa? Bisa. Apakah Tuhan marah? Apakah Bapa di surga marah? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk taat, untuk tetap ditangkap, ditampar, dihajar. Dia menguasai diri dengan sangat sempurna. Luar biasa. Pertanyaan ini saudara, bolehkah ditanyakan kepada kita semua, kepribadian kita? Bisakah saya menguasai diri? Sederhana pertanyaannya, bisakah saya menguasai diri? Menguasai diri itu saudara, bukan karena kita tidak bisa, bukan karena kita kalah lalu kita mengalah, kita tidak bisa lalu tidak mengerjakan. Menguasai diri itu kita bisa melakukan, kita bisa mengerjakan, kita bisa bertindak, tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Menguasai diri, dan itu sulit. Kalau saudara punya kemampuan intelektual sudah S3, ketika saudara tidak dihormati dalam sebuah persekutuan, ketika orang tidak mengenal saudara dalam sebuah persekutuan, bisakah saudara tetap menjadi orang yang rendah hati? Ya. Saya pernah tanyakan kepada seorang penginjil dari Kanada. Saya tanyakan, Pak, bagaimana cara mengatasi post power syndrome? Wah, dia bilang, wah, pertanyaan yang unik dan berat. Kenapa? Karena post power syndrome itu sesuatu yang menghantui seseorang, karena dia punya sebuah power, dan setelah selesai powernya, dia harus bersiap diri untuk menjadi orang biasa, orang yang tidak punya power lagi. Bagaimana caranya mengatasi yang seperti itu? Ya, dia menjawab berputar-putar, tapi jawabannya luar biasa. Tapi saya punya jawaban sendiri. Kalau bagi saya, mengatasi post power syndrome itu sederhana. Ketika kita dipercayakan menjadi seseorang yang punya power, gitu ya, apapun itu, kita harus merasa bahwa power itu bukanlah sebuah kekuatan yang besar yang perlu dibanggakan. Power itu ada waktunya. Seberapa lama saudara punya power? Seberapa lama saudara punya kekuatan? Seberapa lama Jokowi punya kekuatan menjadi presiden? 10 tahun. Sekarang sudah tidak. Berapa lama SBY menjadi presiden? 10 tahun. Berapa kekuatannya? 10 tahun itu. Setelah itu tidak ada. Tidak punya kekuatan lagi. Dan semua orang yang punya kekuatan, yang punya power, yang punya kedudukan, tidak akan punya lagi setelah selesai mengemban kekuatan itu atau jabatan itu. Kita semua punya jabatan. Jadi orang tua sama, ya. Jadi bapak, jadi ibu. Apakah kita terus akan punya power? Saya mau beritahu pada bapak ibu,
Tidak. Saudara-saudara dan saya ini tua, 70 tahun, dan sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak punya kekuatan lagi. Anakmu, anak kita yang punya power. Bisakah kita punya power lagi? Tidak bisa. Lalu kapan kita harus menguasai diri untuk tidak selalu mengandalkan power itu dalam hidup? Nah, kita berdoa. Saudara dan saya berdoa. Yusuf sebenarnya kalau mau kudeta gampang dia. Yusuf waktu di Mesir, kalau dia mau kudeta itu gampang. Firaun, serahkan tahtamu kepadaku, atau aku tidak mau ngurus ini. Ya, itu pikiran saya. Bisa, Yusuf bisa, tapi dia mengendalikan dirinya dengan baik, karena dia dekat dengan Tuhan. Nah, kunci dari pengendalian diri ini adalah dekat dengan Tuhan. Saudara, kata-kata dekat dengan Tuhan itu setiap hari saudara dengar, setiap hari saudara mungkin sudah taruh di dalam pikiran, mungkin setiap hari juga sudah ditaruh di hati, tapi kemungkinan belum dilakukan. Kemungkinan ya Bapak Ibu, kemungkinan. Mari kita dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa menguasai diri, mengendalikan diri. Apapun kehidupan kita, semua akan berhenti. Siapapun kita, kekuatan apapun yang ada di dalam diri kita, semuanya akan berhenti. Pada satu saat, semua akan berhenti. Dan ketika itu, saudara bukan siapa-siapa lagi. Kita bukan siapa-siapa lagi. Kalau sudah seperti itu, bagaimana cara kita mengendalikan diri, menguasai diri kita lagi? Nah, mari kita belajar untuk selalu rendah hati dalam kehidupan, menguasai diri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita bisa melakukan pun, kalau memang tidak harus dilakukan, tidak usah dilakukan. Kita tetap rendah hati, kita tetap menjadi orang yang ya seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Biar itu menjadi lagu yang terus kita nyanyikan, dan kita ingat, aku mau jadi seperti Yesus kok. Kalau aku punya sesuatu, Yesus itu memberi, ya beri. Kalau aku bisa mengalah, aku mengalah, karena Yesus mengalah. Tidak perlu berdebat, begitu ya Bapak Ibu ya. Mari kita terus menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya percaya hari ini firman Tuhan ini sederhana, tapi mari kita kerjakan bersama. Saya rindu akhir zaman hamba-hamba Tuhan itu bangkit dengan kekuatan yang luar biasa, dengan sebuah kata, ku mau sepertimu Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama.